Oke teman-teman, sebelumnya udah di-share belum link buat pretest dari Macfu? Sudah Kak, udah dikerjain atau belum? Atau lagi ngerjain? Gimana? Oke. Ya on mic aja ya. Sampai lewat 20 ya saya tunggu. Terus nanti langsung lanjut jelasin.
Oke, teman-teman, ini kelihatan kah share screen-nya? Terlihat, Kak. Oke, sorry ya Lihat, Kak. sebelumnya. Oke, sorry ya sebelumnya karena device-nya yang kurang memadai, jadi nggak bisa ngejelasin sambil coret-coret. Jadi aku ngejelasin dari apa yang udah aku tulis. Nanti PDF-nya aku bakal share ke kalian setelah tutor. Jadi sesuai request dari teman-teman sekalian, untuk malam ini aku bakal ngebahas soal tentang pipa friksi dan juga pompa. Oke, mungkin kita eh, sedikit review dulu ya terkait dari friksi sendiri itu rumusnya yang lengkap ini. Jadi ada satu, dua, tiga, empat, total ada empat, di mana ada untuk strike pipe, sudden enlargement, sudden contraction, dan juga fitting dan valve. Tapi ketika menggunakan rumus friksi ini tidak selamanya kita menggunakan keempat-empatnya. Jadi tergantung dari kondisi dari study case-nya sendiri. Jadi apakah memang dia memiliki sudden enlargement atau tidak, ada apakah memiliki sudden contraction atau tidak, atau dia memiliki fitting and valve atau tidak. Misal dia nggak ada enlargement-nya, berarti bagian rumus yang ini, yang KEX V1 kuadrat per 2, berarti ditiadakan, dicoret aja langsung. Oke, kemudian selain rumus dari friction loss, kita juga perlu yang namanya rumus MEB ya, atau mechanical energy balance. Ini adalah rumus yang akan selalu terpakai di MacBook karena rumus ini adalah rumus inti yang bakal kita gunain, terutama untuk soal friksi dan juga pompa. Oke, mungkin kita langsung dari soal yang pertama ya, guys. Ini aku kerjain sesuai request dari teman-teman juga kemarin, yaitu soal kuis nomor 2. Jadi, sebuah liquid hidrokarbon mengalir dalam pipa berukuran 4 inch schedule number 40. Setelah dianalisa, fluida tersebut mengalir secara laminar dengan nilai Reynolds 2100, di mana memiliki viskositas fluida 0,02 PAS dengan densitas 902 kg per meter kubik. Fluida tersebut kemudian memasuki sistem heater sehingga memiliki densitas fluida keluar mengalami penurunan menjadi 675 kg per meter kubik. Nah, jadi di soal ini, di soal kuis nomor 2 yang kalian share itu, yang ditanyakan adalah satu, kecepatan rata-rata fluida sebelum masuk ke heater, setelah memasuki heater, dan laju alir massa di input dan outputnya. Jadi sebenarnya untuk ngerjain ini simple banget. Jadi kita cuma butuh satu rumus aja, yaitu rumus Reynolds number. Karena dari soalnya sendiri itu kita harus sudah bisa analisis karena di sini diketahui NRI-nya sudah ada 2100. Kemudian viskositasnya juga udah ada 0,02. Sedangkan sini juga ada densitas di mana ketiga hal tersebut itu dimiliki di rumus Reynolds number. Nah, untuk diameternya sendiri itu kita ambil dari ukuran pipanya 4 inch schedule. Nah, untuk nilai diameter ini itu bisa kita dapatin di appendix juga. Oke, mungkin sampai sini teman-teman ada yang mau tanyain dulu nggak terkait dari soalnya dulu? Dari yang diketahuinya, misal gimana cara dapat ininya, Kak? Atau cukup kalau nggak di next aja? Cukup, Kak. Next. Aman, Kak. Cukup, Kak. Oke. Nah, setelah kita analisis apa aja yang diketahui di soal, kan kita bisa tahu ternyata yang dibutuhkan hanya satu rumus, yaitu Reynolds number, di mana kita bisa hitung kecepatan rata-ratanya tuh kayak gini. Jadi kita masukin semua yang diketahui di dalam rumusnya. Reynolds number-nya adalah 2100. Yang ditanyakan adalah
kecepatan rata-rata fluida sebelum memasuki heater. Maka yang ditanyakan adalah V-nya atau velocity-nya. Nah, makanya di sini velocity-nya. Oke, makanya di sini velocity-nya tuh masih tulisan V kayak gini. Nah, kemudian eh, untuk nilai densitasnya itu mengikuti adalah densitas sebelum dia masuk ke heater. Jadi menyesuaikan. Jadi ketika nanti kalian menghitung ininya, kalian harus menyesuaikan densitasnya juga. Ini densitas sebelum adalah 902 karena dia sebelum masuk ke heater. Sehingga nanti didapatkan nilai velocity-nya adalah 0,455 meter per second. Dari sini ada yang mau tanyain dulu atau udah paham? Sebenarnya simpel sih, ini sisa pindah ruas aja. Lanjut Kak. Oke. Selanjutnya, oh ini salah ya, ini input ya, outputnya kelebihan. Jadi selanjutnya setelah kita ketahui nilai velocity atau kecepatan rata-rata sebelum masuk heater, kita bisa hitung laju alir massa. Jadi rumusnya adalah velocity sama dengan laju alir massa dibagi sama A. A ini adalah kuasnya, nanti bisa didapat dari appendix juga sesuai dengan ukuran pipanya berapa. Oke, nanti kalau sudah sisa kalian bagi aja. Sama kayak tadi juga. Velocity yang diketahui setelah didapatkan pertama adalah 0,455. Dan disama dengankan dengan yang ingin dicari adalah laju alir massa yang M. Sehingga kita tetap tulis M aja. Baru nanti dibagi sama 8,219 kali 10 pangkat min 3. Dari appendix tadi yang sudah didapat. Kalau sudah dikali aja, dapatnya adalah 0,0374 meter kubik per second untuk laju alir massa di inputnya. Nah, setelah itu kita hitung lagi kecepatan rata-rata fluida keluar dari heater. Caranya sama persis sama yang ini, cuman yang membedakan hanyalah nilai densitas yang dipakai. Jadi densitas yang dipakai adalah densitas setelah keluar dari heater. Jadi makanya di sini nanti nilainya beda. Adalah V2-nya adalah 0,4692. Baru kita hitung lagi untuk laju alirnya. Nah, di sini laju alirnya itu output. Kenapa output? Karena dia keluaran dari heater. Jadi kita hitung laju alir massa di outputnya. Caranya sama kayak tadi yang ini juga. Jadi velocity yang didapatkan tadi, velocity 2 dikali dengan luas penampangnya berapa. Adalah dapat nilainya 0,03856. Untuk yang soal pertama ini masih gampang sih. Karena sistematikanya kayak cuma pindah ruas aja dikali dapat hasilnya. Dari sini ada yang mau tanyain dulu nggak? Atau cukup? Buka. Ini Dinar Azhara emang present ya? Kak mau tanya, boleh di scroll ke atas Kak? Oh ya. Oh iya, Kak itu laju alir massanya memang satuannya meter pangkat 3 per second nggak Kak? Yang mana? Iya, Yang karena nomor di 2 Kak? sini kan dikalikan dengan A ya. Di sini kan kita dapat velocity-nya adalah, nah nanti teman-teman jangan lupa pada saat di rumus apa namanya Reynolds number ini semuanya dikasih satuan ya. Jadi setiap kalian mengerjakan soal mekanika fluida, jangan lupa mengisi satuan karena satuan-satuan ini yang nanti bakal ngikut ke bawah-bawahnya. Jadi teman-teman harus paham. Jadi dari hasil akhir ini itu kan real number-nya itu didapat apa satuan dari velocity-nya itu meter per second. Nah, kemudian di sini kan harusnya juga meter per second, cuman tidak dituliskan. Nah, karena nilai A atau luas penampang itu dia meter persegi, jadi ketika dia dikali ke sini, jadi meter kubik per second gitu. Dapat dipahami? Terima kasih Kak. Oke.
Soalnya nanti enggak selamanya nilai di Reynolds number ini akan selalu kilogram per meter kubik atau viskositasnya enggak selalu PAS. Gitu. Karena biasanya diganti-ganti sama Bu Rizka. Jadi kan harus selalu ngitungin ininya. Harus tahu satuannya. Kayak ada lagi yang mau tanyain atau cukup? Oke, cukup aja ya. Oke, selanjutnya. Oh ya, untuk yang soal nanti yang ku kerjain ini sebenarnya 2 soal. Cuma nanti yang ku jelasin ada 3 karena soal satunya itu sebenarnya dia tidak lengkap. Jadi nanti kalian jadi bahan belajar buat di rumah sebelum sebelum kuis aja. Oke, jadi selanjutnya ini adalah soal UTS nomor berapa ya? Soal UTS nomor 2 kalau nggak salah. Ini yang kalian share juga. Jadi aliran pendingin keluar dari reaktor dengan suhu 30, dialirkan menggunakan pompa sentrifugal dalam pipa yang ukurannya seragam dengan laju alir 25.000 GPM. Ini adalah galon per menit ya, galon per menit. Kemudian hitunglah efisiensi pompa menggunakan persamaan di bawah dan kebutuhan energi yang dibutuhkan. Jadi sebenarnya eh, untuk ngitung pompa tuh jauh lebih banyak ya guys daripada ngitung friksi ataupun yang lain-lain karena semuanya harus dihitung. Jadi untuk step yang pertama kali dilakukan itu kalian tulis dulu, kalian gambar dulu sama kalian tulis apa aja kira-kira yang bisa diketahui dari soal tersebut. Kalau di sini kan eh, dia kan air pendingin, berarti ya udah air gitu kan. Berarti kita bisa cari di appendix nilai viskositas sama nilai densitasnya. Kan di sini nggak diketahui nih teman-teman ya. Tapi dia diketahui jenis fluida yang dialirkan itu apa adalah air pendingin. Makanya di sini dapat diketahui dari appendix bahwa nilai viskositas dan densitasnya sekian. Jadi untuk di McFlu ini aku nggak tahu ya udah disampaikan sama dosen pengampunya apa belum. Tapi kita bakal banyak buka appendix. Jadi teman-teman harus bisa bisa baca appendix. Nah kemudian di sini di soal diketahui di gambarnya bahwa pipa yang digunakan adalah ukuran 4 inch schedule. Berarti kita bisa nyari juga nilai diameter dan juga luas penampangnya berapa. Nah, kalau sudah di sini kan ada persamaan dari NP. NP ini kan viskositas apa namanya? Efisiensi dari pompa. Nah, efisiensi dari pompanya itu sudah dikasih dalam bentuk persamaan. Jadi nanti kalian teman-teman sisa nyari velocity-nya dulu. Ini kan hanya butuh data via karena hanya butuh data V untuk mendapatkan nilai efisiensi pompa. Jadi untuk step pertama, kalian akan hitung nilai velocity pada pipanya dulu. Oke, yang pertama, jadi di sini kan tadi aku bilang ya, kalau 25.000 GPM ini adalah galon per menit, sehingga untuk yang untuk nanti diubah menjadi kecepatan rata-rata atau velocity, itu harus diubah atau dikonversi satuannya menjadi meter kubik per second. Sama kayak soal yang tadi sini. Di sini kan meter meter per second ya velocity-nya. Jadi nanti di akhir pun dia harus ini ya. Ya, nanti di sini pun akhirnya nanti dia harus meter per second. Nah, kemudian ya nanti konversinya kalian bisa cari di ini juga di appendix atau di bagian belakang buku Gen Koplis karena aku eh, ngelihat appendixnya itu semuanya based on Gen Koplis ya. Gen Koplis yang transport proses dan separation proses itulah. Nah, kalau sudah, atau kalian cari konversi dari meter kubik sama galon, itu dapatnya 0,037, terus kalian ubah menitnya ke second. Dapat nilainya adalah 1,541 meter kubik per second. Jadi simpelnya ini kayak cuma konversi satuan aja. Jadi kalian harus perhatikan. Nah, kemudian kalau sudah kalian dapat,
laju alir masanya, berarti kalian harus masukin rumus yang kayak tadi, yang kayak di awal. Velocity sama dengan laju alir massa dibagi dengan luas penampang. Nah, nilai yang sudah kalian dapat tadi di sini, 1,541 ini, kemudian kalian bagi dengan nilai A yang kalian dapat dari appendix tadi. Kebetulan karena ukuran pipanya sama, 4 in schedule, berarti tetap sama juga ininya, 8,219 kali 10 pangkat minus 3. Kalau sudah didapat nanti adalah 187,49 meter per second atau 187,5. Sembarang dari bebas dari teman-teman aja mau pakai 5 atau 49. Kenapa bisa dapat meter per second? Itu dari ini meter kubik dibagi sama meter ya meter kubik dibagi sama meter persegi, guys. Jadi di sini meternya sisa 1, sini meter per second. Di bawah habis. Jadi meter per second. Oke. Dari sini ada yang mau tanyain dulu dari step pertama. Cukup ya. Cukup. Karena oke. Nah, kalau kalau kalian sudah dapat velocity-nya, berarti kan sudah bisa hitung efisiensi pompa. Jadi kalian langsung hitung efisiensi pompa. Nah, di sini. Nah, setelah kalian dapat velocity-nya kan sudah bisa langsung hitung efisiensi pompanya berapa. Jadi ngikutin aja, masukin aja nilai velocity-nya tadi ke rumus. Jadi minus 0,316 tambah 0,24015 dikali sama len dari velocity-nya didapat 187,49 dikurang sama 0,0199 len 187,49 kuadrat. Nanti didapat hasil akhirnya adalah 0,395 atau kalau dibikin dalam persen adalah 39,5%. Oke, ini dari sini gak ada yang sulit ya karena cuma masukin nilai velocity yang sudah didapat aja ke rumus yang sudah disediakan. Sudah didapat efisiensinya 39,5. Oke, kalau kalian sudah dapat nilai efisiensi pompanya, tapi di sini ada lagi yang ditanyakan, adalah kebutuhan energi yang dibutuhkan. Kalau di kalian udah belajar kan berarti kalau kebutuhan energi itu dalam bentuk kilowatt ya. Sedangkan kalian harus menghitung work pump-nya dan segala macam. Nah, jadi untuk step selanjutnya setelah tadi kalian dapat efisiensi pompanya, untuk ngitung kebutuhan energi, kalian selanjutnya harus menghitung Reynolds number-nya lagi. Jadi untuk menghitung Reynolds number-nya tadi, itu kalian masukin aja data-data yang sudah diketahui yang di atas ini. Jadi rumusnya kan dV dikali rho dibagi dengan viskositas. Jadi D-nya adalah 0,1023 dikali dengan velocity yang udah didapat adalah 187,49. Ini jangan lupa teman-teman ya, ini ditulis satuannya. Kemudian dikali dengan 998,2 dibagi dengan PAS. Nah, di sini aku juga tulisin untuk satuan yang sekiranya setara. Jadi satu PAS ini kenapa bisa dicoret dengan yang atas? Karena satu PAS itu juga setara dengan kilogram per meter second. Jadi kilogram yang di sini dengan meter per second dengan meter per second yang di sini itu sama dengan PAS. Jadi bisa langsung dicoret dengan itu. Sehingga nanti didapatkan nilai Reynolds number ini kan gak ada satuannya ya. Berarti dia memang berarti nanti hasilnya itu juga tidak boleh ada satuannya. Gitu. Jadi harus diingat ya teman-teman, untuk konversi satuan ini, karena Reynolds number ini dia nggak ada satuannya, berarti nanti di akhir juga nggak boleh ada satuannya. Jadi kalian harus tahu apa aja yang dicoret dengan apa. Nanti hasil akhirnya didapat adalah 19,05 kali 10 pangkat 6. Berarti kan bisa disimpulin nih, kalau misalnya 10 pangkat 6, itu berarti dia alirannya turbulen atau laminar. Turbulen ya. Oke. Kalau sudah kalian hitung Reynolds number-nya, selanjutnya step ketiga itu kalian hitung total friction loss. Nah, ini sih yang panjang. Ini juga yang bakal teman-teman nanti kerjakan yang lumayan banyak untuk menghitung friction loss atau total dari friksi pada pipa.
Nah, untuk menghitung total friction loss ini, kalian harus nganalisis dulu dari gambar atau dari soalnya. Oke, jadi kita lihat dari sini ya. Tadi yang kita ketahui dari soal yang di atas, dari rumus yang di atas, ada 4 jenis ya. Ada 4 jenis friction loss yang bisa dihitung. Pertama ada strike pipe. Untuk strike pipe sudah pasti ada ya, sudah pasti ada di setiap perhitungan pipa. Jadi strike pipe sudah pasti ada. Kemudian sudden enlargement. Teman-teman udah paham kan terkait sudden enlargement? Jadi sudden enlargement adalah eh, ketika suatu fluida itu bergerak dari luas penampang yang kecil ke luas penampang yang besar. Contohnya kayak yang di area sini. Dari pipa ke tangki. Ini adalah sudden enlargement yang namanya. Nah, kemudian yang ketiga, ini adalah sudden contraction. Contraction ini kebalikan dari enlargement. Jadi ketika suatu fluida itu bergerak dari luas penampang yang besar ke luas penampang yang kecil yang di sini. Jadi ini adalah contraction, ini adalah enlargement. Pokoknya gampangnya ini pembesaran, ini pengecilan. Oke, berarti ketiganya ada. Kemudian yang terakhir adalah fitting and valve. Apakah di soal ini dibutuhkan adanya fitting and valve? Kira-kira ada nggak? Kak, mau nanya, Iya, iya, silakan. Traction itu bukan perubahan dari bentuk dari apa? Dari ukuran pipanya aja kak, bukan kayak dari tangki gitu. Jadi pas sudah halfway masuk pipa gitu ada ukuran yang beda, nah itu baru contraction atau gimana? Enggak, kalau misalnya terkait enlargement sama contraction itu enggak hanya pada pipa yang dari kecil membesar, dari pipa kecil ke pipa besar. Jadi dari pipa ke tangki itu juga namanya adalah friksi untuk sudden enlargement atau sudden contraction atau sebaliknya. Kalau dari yang aku dapatkan dari Bu Rizka Lestari gitu ya. Jadi tidak hanya pada pipa yang berukuran kecil ke pipa ukuran besar, tapi ketika pipa ukuran tertentu kemudian masuk ke dalam tangki, itu juga masuk ke dalam sudden enlargement atau kebalikannya sudden contraction. Jadi itu juga termasuk. Oke, Oh ada lagi berarti yang ditanya? berarti mau Ya, nggak mau selama ada sistem tangki gini berarti ada enlargement sama contraction ya kayak. iya. Selama dia ada dari tangki satu ke tangki dua, udah pasti dia ada enlargement dan juga ada contractionnya, ada contraction dan juga enlargementnya. Jadi tapi ketika di soal dia cuma misal suatu fluida mengalir di strike pipe gitu aja, nggak ada gambarnya atau kayak nggak ada penjelasan tangkinya. Oh, berarti dia hanya sesuai dengan soalnya. Berarti pipanya mengalir cuma hanya di strike pipe gitu. Cuman kan di Siap sini makasih ya kan kak. karena dari soalnya juga udah ada gambarnya, jadi kita bisa analisis langsung dari gambar. Oh oke oke. Makasih ya kak. Oke, Oke, aku lanjut ya. Sampai mana tadi? Oh ya, sampai fitting and valve. Nah, fitting and valve itu kan ketika dia ada belokan atau semacamnya, ketika ada valve gitu. Nah, di sini ada berapa belokan? Ada 2 belokan. Jadi sekiranya dibutuhkan 2 jenis fitting. Makanya di sini nanti kita juga butuh perhitungan untuk fitting and valve. Jadi nanti keempat-empatnya ini kita harus hitung satu-satu. Jadi mungkin di bagian friction loss-nya bakal agak panjang. Oke. Nah, untuk yang pertama ini aku sesuai urutan aja ya. Contraction loss dari tangki ke pipa. Nah, jadi pertama kan rumus aslinya kan ini ya. Ini KC V2 kuadrat per 2. Atau rumusnya yang ini. Nah, tapi kan kita harus tentuin dulu KC-nya berapa. Nah, untuk nentuin KC kita pakai rumus yang ini. Ini udah dikasih juga kan di slide ya harusnya. Harusnya ya. Nah, jadi untuk menentukan KC itu rumusnya 0,55 dikali dengan 1 dikurang A1 per A2. A1 per A2 ini apa? Nah, A1 dan A2 ini adalah ketika dia pipanya mengalami bukan mengalami, ketika pipanya itu punya ukuran yang berbeda. Jadi kan di sini
di soal ada mention tadi ukurannya seragam ya. Berarti tidak ada terjadi perubahan pipa di tengah-tengah perjalanan dari tangki ke tangki lagi. Jadi untuk A1 dan A2 itu bukan tidak ada. Jadi A1 sama A2 ya udah sama karena pipanya seragam. Jadi makanya di sini 0. Karena tidak ada perubahan ukuran pipa. Makanya di sini langsung dapat 0,55. Nah, tapi semisal nanti ditulis sebelum memasuki pompa, pipanya ukurannya 4 inch. Kemudian ketika dia melewati pompa, pipanya itu 2 inch gitu. Berarti kan nanti akan ada A1 dan A2. Nah, nanti A1 dan A2 ini menyesuaikan dengan ukuran pipa yang tertera. Misal A1-nya untuk 4 inch. Berarti kalian dapat dari appendix A dari 4 in berapa. Untuk yang 2 in, kalian dapat A2-nya dari appendix berapa. Itu nanti yang kalian bagi ketika ada perubahan ukuran pipa di tengah-tengahnya. Ketika tidak ada, berarti langsung dinolkan aja. Makanya langsung dapat 0,55. Nah, setelah itu, nilai KC ini akan kalian pakai di sini. Nah, V-nya ini akan memakai velocity yang sudah kalian dapatkan di step pertama tadi. Makanya, kenapa velocity ini harus dilakukan di step pertama? Karena hitungan ke bawahnya, dari Reynolds number sampai dengan friksi, kalian akan terus memakai velocity. Makanya ini harus dihitung yang paling pertama, yang 187,49 ini. Nanti kalian hitung lagi untuk menghitung friction loss. Jadi velocity dipangkatkan dibagi dengan 2 dikali alfa. Teman-teman ada yang bisa jawab nggak? Ini alfa nanti dapat dari mana nih? Kalau nggak salah alfa itu 1 sama 0,5 ya. 1 itu ketika apa? Satu Ya, itu ketika turbulence, 0,5 itu ketika laminar, Kak. oke, benar ya. Jadi karena tadi di Reynolds number ini kita tahu bahwa alirannya adalah turbulen, makanya di sini untuk nilai alfanya adalah 1. Ketika memang nanti kalian dapatkan adalah laminar, berarti nanti di sini dikalikan dengan 0,5. Oke, jadi paham ya? Nanti langsung dihitung aja didapatkan hasil 966,93 Joule per kilogram. Nah, ini hanya untuk contraction loss dari tangki ke pipa yang ini. Kemudian selanjutnya berarti kita bakal hitung buat strike pipe ya, sesuai urutan dari ujung. Nah, terkhusus untuk yang strike pipe, aku bakal share screen dulu. Kalian mungkin kayaknya udah diajarin juga untuk ngitung buat nyari nilai dari grafik. Share screen-nya udah keubah belum? Ini kenapa nggak bilang ya? Oke. Oke, ini kelihatan nggak untuk grafiknya? Kalian udah diajarin nggak untuk baca grafik ini? Nentuin friction factor. Kalian udah ini belum? Diajarin belum? Sudah, Kak. Oke. Udah, Kak. Ada, Kak. Aku infokan ulang ya. Jadi untuk tadi kita nyari khusus untuk strike pipe itu harus ngitung Reynolds number itu friction factor. Jadi friction factornya ini nanti pertama kalian harus analis dulu material konstruksi dari pipa yang kalian inginkan menyesuaikan fluida yang ada di soal. Kalau tadi aku pakainya yang komersial steel aja karena yang paling umum digunakan. Nah, kemudian kalian sudah nentuin nih kalian mau pakai material yang apa. Ini kan epsilon ya, epsilon. Nah, kemudian kalian bagi dengan nilai D-nya, diameter yang sudah diketahui di awal tadi sehingga nanti dapat nilainya berapa di sini. Nah, kan tadi kalau nggak salah di lembar jawabanku tuh aku dapat 0,0045 ya.
Atau kalau di sini di dibulatkan jadi 0,005. Jadi menyesuaikan dari Reynolds number yang udah kalian dapat juga. Tadi adalah 9,9, sekian kali 10 pangkat 6 kan. Berarti di sini. Nanti ditarik ke atas sampai dapat 0,005. Ditarik ke kiri sampai dapat, ditarik ke kiri sampai nyentuh garis yang di sini. Pokoknya nanti dapatnya di sini 0,004. Oke. Jadi nggak bingung ya nanti angka-angka yang tulis itu dapatnya dari mana. Oke, untuk yang ini ya. Nah, benar ya, tadi ini untuk nilai epsilonnya adalah sekian dari materialnya. Kemudian diketahui 19,05 ini adalah Reynolds number-nya. Setelah itu, kalian dapat friction factor-nya adalah 0,004. Nah, setelah itu, kalian harus hitung, karena nanti di rumus dari rumus dari strike pipe ini dibutuhkan nilai delta L atau total panjang pipa. Berarti kalian harus hitung satu-satu dari yang diketahui di soal ini tadi. Ada 70 feet, 50 feet, 200 in, sampai 100 in ini. Ini kan total panjang ya. Mungkin yang sudah praktikum Max lu kan ya tahu ya delta L ini ya. Untuk yang praktikum friksi. Nah, jadi kita hitung satuan meter. Kan tadi beda-beda tuh, ada yang feet, ada yang inch, jadi semuanya harus dikonversi satuannya ke meter. Sehingga didapat sekian. 70 feet sama dengan 21,34 sampai 100 inch adalah 2,54. Ini adalah konversi biasa. Kalian bisa dapat nilai konversinya juga dari appendix. Setelah itu semuanya ditambah sehingga mendapat nilai delta L total adalah 44,12 meter. Nah, kalau sudah, setelah itu kalian sudah dapat nih data-data yang kalian butuhkan, friction factor juga sama delta L itu kalian sudah dapat, sehingga bisa kalian masukkan langsung ke dalam rumusnya, yaitu 4 dikali friction factornya tadi adalah 0,4, kali dengan delta L-nya 44,12 dibagi dengan diameternya 0,1023. Kemudian dikali lagi sama velocity yang dibagi 2, velocity kuadrat dibagi 2. Sehingga dapatkan hasil adalah 121.284,715 Joule per kilogram. Ini untuk strike pipe. Ada yang mau tanya nggak untuk strike pipe dulu? Atau yang dari sini tadi? Kak, mau izin Ya. nanya, Kak? Ya, Oh ya. Jadi itu yang tadi terkait sudden enlargement sama sudden contraction yang dari tangki ke pipanya itu, Kak. Kalau ya. misalnya untuk perhitungannya itu untuk tangki terbuka sama tangki tertutup itu beda, Kak. Perhitungan kan itu untuk hitung suddennya itu perlu area dari kedua anunya ini kan, sisinya yang dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Oh, area ya. Iya, itunya, Kak. Itu untuk Untuk tangki area tertutup itu sama terbuka. menentukan seharusnya enggak ya, karena bukan area dari tangkinya, tapi area dari pipanya. Jadi ini area ini tadi maksudnya itu adalah pipanya. Jadi pipanya yang di sini itu nilai A-nya berapa? Kan di sini digunakan 4 in ya, atau 4 inch. Nah, berarti kan nilai A-nya, oh ya. Berarti nilai A-nya adalah 8,219. Jadi menyesuaikan dari ininya. Ketika dia tidak ada perubahan, apa namanya? Perubahan ukuran, ya berarti di sini ketika nanti kalian menghitung ini, yang nggak pakai. Jadi dinolkan aja. Untuk contraction loss-nya. Jadi langsung gini aja. Untuk rumusnya akan selalu seperti ini ya kalau yang aku dapatkan. Jadi bukan tergantung dari ukuran diameter tangki, luas penampang tangki, entah dia tertutup atau terbuka, tapi dari pipanya. Gimana teman-teman? Atau gimana yang dijelasin di kelas? Atau aku yang salah atau apa? Mungkin dikoreksi aja. Bisa jelasin ulang nggak, Kak?
Saya masih kurang paham. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang tadi yang barusan nggak? Yang barusan. Yang soal sudden. Oke, yang ini ya. Berarti kamu Ya. masih bingung di bagian contraction loss ya. Iya, yang sama pipa dia. Itu saya agak bingung. Pipa sama Oke. tangki. Oke. Jadi kan di sini diketahui fluida itu mau dipindahkan dari suatu tangki. Dari suatu tangki ingin dialirkan ke pipa. Nah, berarti di sini karena dia ada perubahan ukuran, ukurannya itu dari mana? Ukuran dari tangki masuk ke pipanya. Ini kan berarti kalau kalian dijelasin kan berarti ada perubahan fluida yang masuk kan dari sini ke dalam pipanya. Berarti ini adalah sudden contraction karena terjadi pengecilan. Paham nggak? Pengecilan ukuran dari suatu fluida tersebut bergerak. Karena awalnya kalau di tangki kan dia besar ya penampangnya. Nah, ketika dia dialirkan ke pipa, itu kan ukurannya harus kecil. Makanya di sini ada yang namanya friksi sudden contraction. Jadi ketika suatu fluida tersebut itu bergerak dari luas penampang yang besar ke luas penampang yang kecil. Nah, kemudian untuk menghitung friksinya dari nilai ini. Kan awalnya ada nilai KC nih di sini. Nah, tapi kita nggak tahu nih KC dapat dari mana karena tidak ada langsung di soal. Jadi kita harus carinya pakai rumus yang ini tadi. Nah, untuk nilai KC yang ini itu adalah rumusnya 0,55 dikali dengan 1 dikurang A1 per A2. Nah, kenapa di sini A1 per A2 ini adalah 0? Karena dari pipa yang digunakan, pipa yang ini, itu tidak ada perubahan ukuran. Karena di soal diketahui adalah ukurannya seragam. Ukuran dari pipanya. Oke? Ukuran dari pipanya. Jadi, makanya di sini A1 per A2-nya adalah 0. Ada yang mau tanyain? Karena nanti bakal sama juga buat yang expansion. Atau masih bingung? Atau berbeda dengan yang dijelaskan di kelas? Nggak apa guys, ngomong aja. Oh ya, siap Kak. Terjawab. Terima kasih. Oke, aku next ya. Dari strike pipe ada yang mau tanyain nggak? Atau aman aja? Aman Kak. Oke, aku next. Oke, aku next ya untuk yang ini. Nah, selanjutnya berarti kan tadi kita udah hitung contraction, strike pipe, berarti selanjutnya ada elbow di sini. Berarti kita hitung friksi dari elbow. Nah, untuk friksi dari elbow ini, cara ngitungnya adalah, nah untuk KF dari elbow, kan elbow kan ada rumus KF-nya juga ya. Ada KF. Nah, KF-nya ini kalian dapat dari appendix juga. Jadi ini sudah diketahui semua di appendix untuk KF elbow 90, 45, jenisnya, dan segala macam. Pokoknya semuanya ada yang T, apa, fitting bentuk T, itu juga ada nilai KF-nya di appendix. Jadi kalian sisa cari, jadi kalian sisa cari dari Jadi kalian sisa cari di appendix untuk nilai KF-nya untuk terkhusus yang elbow ya. Elbow dan atau fitting. Nah, karena di soal ini terdapat 2 elbow, maka nanti di bagian menghitung friksinya akan dikalikan dengan 2. Ini ya, kalau kelihatan. 2 dikali KF, Pi kuadrat per 2. Ketika nanti kalian di soal itu elbow-nya ada 4, fittingnya ada 4, misal fitting bentuk, nah ini kan di sini KF elbow 90 ya. Nah, berarti kalau semisal nanti dia ada 2 jenis, ada yang bentuk T dan ada yang 90, berarti nanti kalian hitung satu-satu dulu. Elbow bentuk apa? Elbow 90 itu berapa? Yang fitting bentuk T itu berapa? Nah, kebetulan karena di sini cuma satu, jadi satu dan dua-duanya adalah elbow 90 derajat, makanya langsung jadi satu gini aja. Jadi dia terdapat 2 elbow. Langsung dimasukkan ke dalam rumus. 2 dikali dengan KF-nya didapat dari appendix adalah 0,75.
Kemudian dikali dengan velocity-nya yang didapat di awal tadi dibagi dengan 2. Sehingga didapat nilai friksinya adalah 26.364,375 Joule per kilogram. Dari fitting, ada yang tanyain nggak? Jadi fitting ini nanti menyesuaikan dari soal ya atau gambar yang tersedia. Bisa aja fittingnya nanti beda. Ada yang bentuk T, ada yang 90, ada yang 45 mungkin. Oke, aku next ya. Karena tadi sudah sampai elbow, berarti selanjutnya adalah dari pipa ke tangki. Pipa ke tangki ini adalah enlargement. Kebalikan dari contraction yang tadi. Tapi kalau dari segi rumus itu sama aja. Nah, untuk expansion loss ini berarti sama kayak tadi. Kalian hitung dulu nilai K-nya ke cara yang tadi. Kemudian bedanya nilai K di sini tidak ada 0,55. Jadi langsung 1 dikurang A1 per A2 kuadrat. Kemudian kalian bisa hitung nilai friksi dari expansion loss-nya. Berarti langsung dikali dengan velocity kuadrat per 2. Dapatnya adalah 17.576,25 Joule per kilogram. Sama aja kayak yang contraction tadi. Cuman beda di rumus yang bagian ini aja. Dia nggak ada 0,55. Oke. Nah, kalau sudah kalian dapat semuanya, berarti kan kayak naik. Ya silakan Dian ditanyakan apa? Kak, mau nanya Kak, itu di bagian expansion of loss pipa tangki itu Kak, 1 dikurang A1 per A2 tuh, kenapa A1 bagi A2 tuh 0 Kak? Sama kayak yang tadi, karena di sini karena di contraction tadi. Karena di sini di jalur satu pipa ini dia tidak ada perubahan ukuran pipa. Makanya dia dianggap 0 karena tidak ada perubahan ukuran pipa. Karena yang di soal di awal tadi pipanya itu seragam. Ukurannya seragam. Jadi A1 per A2-nya juga 0. Sama kayak di contraction. Oke. Ada lagi nggak? Oke, aku next ya. Nah, kalau sudah kalian dapat, berarti sudah semuanya nih kan, friksinya empat-empatnya kalian hitung nih. Nah, kemudian untuk menghitung totalnya, itu kalian tambahin semuanya. Contraction ditambah strike pipe, ditambah elbow, ditambah sama expansionnya berapa. Dapat nilai akhirnya adalah nilai friksinya adalah 174.892,27 Joule per kilogram. Ini adalah total friksinya aja. Jadi memang banyak yang dihitung. Nah, kalau sudah dapat nilai friksi ini, kira-kira kalian nanti ngitung friksi ini buat apa? Atau nilai friction loss ini bakal dipakai di rumus apa? Ada yang tahu nggak? Mechanical energy balance, Kak. Oke, Bukan ya? MEB, MEB ya Kak. benar. MEB ya atau mechanical energy balance. Jadi selanjutnya kalian harus ngitung nilai WS dari dari rumus mechanical energy balance. Nah, rumus awalnya adalah ini. Delta EK ditambah delta EP ditambah P2 dikurang P1 per rho, kemudian ditambah dengan friction loss, ditambah dengan WS. Nah, yang dicari adalah WS. Karena WS ini, aduh jelek warnanya. Oke, karena WS ini nanti bakal kalian hitung buat di nyari work pump-nya. Jadi kalian harus pakai WS. Nah, kenapa di sini kira-kira EK sama pressure-nya aku coret? Kan di sini kecoret nih. EK sama P2 P1 perlunya kecoret. Ya, langsung jawab aja Karena ada Suti. perubahan. Itu Kak, karena velocity-nya kan tetap, terus juga pressure-nya juga tetap, jadi itu diabaikan. Oke, bener ya. Jadi karena di soal itu tidak ada diketahui terkait perubahan velocity kecepatan, jadi dianggap 0. Sama juga dengan pressure, karena tidak ada diketahui di soal, jadi dianggap 0 juga. Jadi langsung dicoret aja. Jadi kita cuma hitung delta EP, friction loss, dan juga WS.
Makanya di sini langsung diuraikan. Jadi ini gravitasi ya, bukan 9. Gravitasi dikali Z2 dikurang Z1. Nah, Z2 dan Z1 ini dari yang ini tadi. Nah, ini kan tinggi nih, ada perbedaan tinggi nih dari sini ke sini. Nah, yang 200 inch ini yang kalian jadikan Z-nya. Berarti Z1-nya kan yang di sini. Z2-nya yang ini, berarti 200 inch. Tadi yang berdasarkan perhitungan strike pipe, 200 inch itu adalah 5 meter. Makanya di bawah ini 5 meter dikurang 0. Karena ketinggiannya itu berubah sebanyak 5 meter. Kemudian kita masukin nilai friction loss-nya adalah 174 yang ini tadi. Kemudian disama dengan min WS. WS-nya pindah ke seberang. Kalau sudah, sisa dipindah ruas dan dikali aja sehingga didapat nilai WS-nya adalah minus 174,941. Salah, 174.941,27. Dapat nilai WS-nya. Jadi ketika nanti kalian di MEB, itu kalian cuma pindah ruas aja. Jadi coret-coret dan pindah ruas. Iya, Maisa. Mau nanya, jadi kemarin itu kan kita sempat dikasih tugas buat ngitung friksi-friksi sama WS gitu kan dari Bu Rizka. Nah terus habis itu misalnya di gambar kita itu ada pompanya. Nah dari Bu Rizka sendiri bilang kalau misalnya di situ nggak diketahuin perubahan tekanannya, tentunya kalau misalnya ada pompa kan tekanan sebelum dan setelah pompa berbeda. Terus habis itu kecepatan juga berbeda. Itu kata Ibu harus dicari dulu, Kak. Kalau ada pompanya. Iya. Gimana ya? Aku kurang tahu juga sih ya kalau terkait kita apa namanya nyari mana tadi? Mana sih tadi? Ini ya, nyari velocity sama yang ini. Biasanya kalau memang nanti bakal dicari itu ada clue dari soalnya. Jadi biasanya ketika memang nanti dicari harus dicari pasti ada clue dari soalnya. Kalau dari yang soal ini kemarin, soal yang aku kerjain pada satu tes tahun lalu, itu memang enggak apa dari soalnya tuh enggak perlu ada perubahan mana sih? Ya enggak perlu ada perubahan velocity sama pipa. Tapi benar sih yang ibunya bilang tuh benar. Jadi setiap memang ada pompa pasti velocity sama pressure tuh pasti bakal berubah sebelum dan setelah masuk sebelum masuk pompa dan setelah keluar dari pompa pasti beda. Cuman aku kayaknya kurang tahu ya kalau. Coba nanti aku sambil cari tahu lagi ya caranya gimana. Nanti kalau misalnya ada aku langsung share lewat Kesma aja. Nanti kalian diterusin sama Kesma. Oke, makasih Kak. Oke. Oke, aku next dulu ya. Oke, kalau sudah dapat nilai WS-nya tadi, step kelimanya kita harus menghitung nilai work pump-nya. Rumus dari work pump kan ini ya. WS sama dengan minus efisiensi. Sebenarnya dari rumus efisiensi sih. Efisiensi sama dengan minus minus WS per WP kan. Nah, jadi ini dipindah ruas aja. Kemudian nanti kalian dapat nilai WP sama dengan berarti WS dibagi dengan minus efisiensi. Nah, kalian tuh udah dapat tuh tadi efisiensinya dari yang pertama kali tadi berapa kan? Nah, kalian sudah dapat tuh efisiensinya tadi berapa kan? Berarti langsung dibagi aja sama WS yang kalian sudah dapat di sini. Dapat nilai work pump-nya, ini karena minus sama minus adalah 442.889,29 Joule per kilogram. Nah, kalau kalian sudah dapat nilai work pump-nya, tuh selanjutnya kalian hitung mass flow rate. Kenapa harus hitung mass flow rate dulu? Karena sebelum kita ngitung kebutuhan energi pompa, itu di sini nanti kalian harus tahu ini ya titiknya ya. Ini adalah M. M ya M titik atau laju alir massa. Nah, laju alir massa kan di awal tadi kita cuma tahu sebenarnya sudah ada sih laju alir massanya.
Cuman di sini kan tadi masih velocity ya. Jadi bisa dihitung lagi laju alir masanya menggunakan densitasnya berapa. Iya, mass flow rate. Mass flow rate. Kalau flow rate kan berarti dia dalam satu, bukan. Iya, benar. Sorry, sorry. Jadi mass flow rate itu kan dia dalam satuan second ya. Namanya juga flow rate ya. Kalau tadi kan masih laju alir. Eh, tadi masih laju masanya aja. Berarti belum belum ada dalam rentang waktunya. Jadi masih dalam kilogram per meter kubik atau debit. Jadi tadi itu masih debitnya, belum dalam flow rate per secondnya atau per waktunya lah. Makanya di sini kita harus hitung dari massa yang tadi. Jadi debitnya, debit dikali dengan densitas didapat nilai flow rate. M ini. Permisi Kak, Ya, izin tadi yang terkait perbedaan tekanan itu, setahu saya yang diajarin Bu Rizky itu menggunakan P2 P1-nya itu P atmosfer sama P vapor-nya Kak. oh ini ya, P vapor. Iya Kak. Oh P berarti vapor sama P vapor. atmosfernya Pak. Oh berarti P vapor nanti seharusnya diketahui di soal atau dari kalian Itu appendix. harusnya ada di Appendix kan? di appendix Kak. Iya. Ya. Oke, jadi bisa pakai itu ya, gantung sesuai yang diajarkan. Jadi pakai atmosfer sama, berarti kalau P2 P1 berarti P2-nya yang mana? Atmosfer atau kira-kira yang mana? Atmosfer atau vapor? P1 Kak, atmosfernya. Enggak, yang P2 aku tanya, P2 itu apa? Atmosfer atau vapor? Kira-kira. Keluar dari P topik. vapor Kak. Ya, P vapor. Oke, benar. Oke, clear ya Maisa ya? Oke, next. Oke, Kak. Oke, kalau sudah, kalian hitung lagi mass flow rate-nya tadi dikalikan dengan densitas biar dapat satuannya itu kilogram per second. Kalau sudah dapat nilai mass flow rate-nya, itu kalian hitung kebutuhan energinya. Nah ini, laju alir massa dikali dengan WP-nya. WP-nya, work pump-nya dapat dari yang ini tadi. Kalian langsung kali aja. Nah, ini kenapa kira-kira dibagi dengan 1000? Kan ini cuma dikali nih. Kenapa tapi tiba-tiba aku ada bagi 1000 di sini? Ada yang tahu nggak? Oke, jadi aku jawab ya. Jadi kenapa di sini aku bagi 1000? Karena biar mempergampang perhitunganku aja sih sebenarnya. Jadi kan sebenarnya memang dikali. Kenapa nanti di sini 1000? Itu karena nanti kita harus ubah dari watt ke kilowatt. Nah, hasil dari satuan ini itu cuma watt aja. Sehingga kita harus bagi 1000 untuk dapat nilai kilowatt kan. Makanya langsung aku bagi 1000 aja. Jadi sebenarnya mempergampang perhitunganku aja. Tapi kalau kalian nanti mau ngerjain satu-satu ya kalian kerjain dulu. Berarti kalian hitung dulu nilai energi pompanya berdasar apa energi pompa dalam satuan watt, baru kalian konversi ke satuan kilowatt. Nanti dapatnya segini 681.263,90 kilowatt. Itu adalah kebutuhan energi pompa. Oke, itu adalah step terakhir karena step ke-7 dari menghitung kebutuhan energi pompa. Seharusnya ini sudah sesuai urutan sih, karena ke bawah-ke bawahnya itu nilai yang didapat dari step sebelumnya pasti dipakai di step setelahnya. Jadi kayak velocity, pasti bakal kita pakai buat ngitung Reynolds number. Jadi nggak mungkin kita ngitung Reynolds number-nya dulu, baru velocity-nya. Mungkin, Kak. Nggak mungkin sih. Karena kalau misal, buat apa kita ngitung Reynolds number kalau misalnya velocity-nya itu sudah diketahui. Gitu. Jadi seharusnya ini sudah sesuai urutan. Tapi nanti tetap menyesuaikan yang diketahui di soal lagi ya. Jadi tidak harus terpaku dengan step 1, step 2 ini. Tapi menyesuaikan yang di soal. Mungkin di soal bisa jadi Reynolds number-nya sudah diketahui, tapi velocity-nya belum. Berarti ya udah, kalian nggak perlu ngitung Reynolds number, tapi kalian bisa hitung nilai velocity dari Reynolds number. Paham nggak? Jadi kayak menyesuaikan yang ada di soal.
Kayak tadi, kalau yang tadi soal yang kuis nomor 2 yang pertama kali kan dia Reynolds numbernya diketahui nih, tapi velocity-nya yang ditanyakan. Berarti nanti ketika ada soal eh, modelnya kayak gitu, kalian nggak perlu ngitung sesuai step yang kayak gini. Kalian bisa lihat, oh Reynolds numbernya diketahui nih, berarti tapi velocity-nya ditanya, berarti kita bisa pakai langsung ke rumus Reynolds number buat nyari velocity. Karena nilai rho sama viskositas ini pasti selalu ada di appendix, menyesuaikan dengan fluida yang dialirkan. Kecuali nanti nggak ada di appendix fluidanya apa, berarti kalian tanya sama yang jaga. Entah Bu Rizka atau siapapun yang jaga. Karena memang harus ada nilai-nilai yang kayak ini. Viskositas, densitas, dan lain-lainnya. Oke, dari pompa ada yang mau tanyain dulu nggak? Untuk yang ini juga bisa kebalik-balik ya nanti ya. Misal efisiensinya yang nggak diketahui di awal, berarti nanti ada salah satu yang diketahui entah WP-nya. Berarti kan kalau ditanya efisiensi berarti WP-nya sudah harus diketahui. Nanti paling dibalik-balik gitu aja sih. Misalnya nanti di akhir ditanyakan efisiensi pompanya berarti berapa. Berarti rumus terakhir yang kalian gunakan adalah rumus ini kan. Karena di sini akan didapatkan nilai efisiensi. Berarti nanti ditukar stepnya. Berarti kalian hitung ininya dulu. Baru nanti bisa dapat ini. Bisa ke sini. Dapat nilai efisiensi. Sebenarnya dibalik-balik aja sih. Nanti menyesuaikan soalnya. Tapi seharusnya rumus-rumus yang digunakan ya paling ini aja. Kalau kebutuhan energi pompa. Kecuali dari Buriska ada lagi rumus-rumus yang lain. Misalnya kayak harus ini melewati rumus inilah, itulah. Ada lagi nggak yang tanyain dari pompa dulu? Sebelum aku jelasin lagi ke soal terakhir yang friksi. Dan kita bakal banyak bahas friksi sih, karena katanya kalian susah di friksi sama pompa ya. Kompresor juga Kak. Loh, kenapa nggak ada dikasih tahu? Aku cuma dikasih tahu pompa sama friksi. Tapi kompresor tuh sama anu kan, maksudnya materinya 1 minggu dengan pompa kan? Oh iya sih. Satu anu Iya. di minggu ada yang didominasi sama kompresor aja Kak. Dijelasin sekilas gitu aja. Yang isotermal, adiabatik sama Biasa. yang isentropik itu. Yang campuran dua proses itu. Nah, biasanya sekilas-sekilas kayak gitu tuh perhitungannya jarang yang sampai panjang kayak gini. Kalau pompa kan kalian betul-betul pompa kalian dijelasin nggak perhitungannya? Maksudnya cari efisiensi, tapi ada kan di slide Iya ini Kak. efisiensi pompa. Lebih banyak pompa sama friksi ya memang benar. Ya kan? Nah, makanya nanti kalau kalian lihat dari soal kuis sama UTS tahun lalu juga memang nggak ada kompresor yang masuk karena ibunya juga ngejelasinnya secara ini aja, teori aja. Nggak ada yang sampai perhitungan sih. Karena kayaknya kompresor kalau nggak salah kalian nanti pakainya di termo. Kompresor kayaknya kalau nggak salah di termo deh. Perhitungan kompresor. Oke, ada lagi nggak tanyain dari yang pompa ini? Jadi setidaknya kalau perhitungan terkait pompa, kebutuhan energi, efisiensi, dan lain-lain, ya rumus-rumus inilah yang kalian harus hafalkan, pahami. Tapi kalian boleh bawa handbook nggak? Harusnya aman sih kalau boleh bawa handbook, karena Bu Rizka tuh biasanya ngambil soal ya dari buku, entah dari example atau dari problem. Nggak boleh Appendix sama Kak, ini. appendix Oh, aja. nggak boleh? Ya Allah, Appendix kasihan sama ya. not. Semangat ya. Tulis saya semua rumusnya. Oke. Ini udah selesai sih di sini. Aku jelasin, ntar aku share screen ini ya. Share screen dulu. Oke, yang selanjutnya aku cuma jelasin secara verbal. Jadi ini sebenarnya aku sudah jelasinnya itu
kayak sesuai yang tadi, yang dari pompa tadi ngitung friksi satu-satu. Cuman ini dari soal yang ini kuis. Kuis nomor 3. Ya. Oke. Oke, ini ya. Kelihatan kan kuis nomor 3? Kelihatan nggak? Oke. Nah, untuk yang ini kan ditanyakan adalah total friction loss dari poin A hingga poin B. Kita baca dulu soalnya ya. Jadi suatu fluida non-viskos mengalir lurus pada pipa A dengan diameter 2 inch schedule 40 dengan laju alir massa 170.000 kg per jam. Fluida yang dialirkan memiliki densitas 825 dan viskositas 0,01 PaS. Fluida kemudian dialirkan menuju proses selanjutnya. Untuk memenuhi rekomendasi kecepatan fluida, fluida dalam pipa A itu dialirkan ke dalam pipa pipa B dulu dengan ukuran 4 inch. Berarti ada perubahan pipa di sini kan? 2 inch sama 4 inch. Berarti sesuai dengan apa yang aku jelaskan tadi pada saat di soal friction loss sebelumnya. Jadi yang tadi kan tidak ada perubahan pipa karena pipanya seragam. Berarti di sini ada perubahan pipa karena pipanya tidak seragam. Nah, dia ada 2 pipa. Pipa A dan pipa B. 2 inch dan 4 inch. Kira-kira 2 inch dan 4 inch ini akan terjadi apa? Contraction atau enlargement? Mana nggak mungkin dua-duanya? Enlargement, Kak. Oke, enlargement ya. Karena pipa kecil ke pipa besar. Berarti nanti bakal ada enlargement. Terus kira-kira apa aja nih friction loss yang bakal dihitung? Maksudnya kayak tadi kan ada 4 tuh, ada strike pipe dan lain-lainnya. Ada apa aja di sini yang bisa kalian analisis dari soal? Berarti pipa lurus, ada perubahan ukuran pipa dari kecil ke besar, berarti ada enlargement. Berarti ada strike, ada enlargement. Terus kira-kira ada elbow nggak diketahui di sini atau fitting? Nggak ada ya. Berarti hanya 2 total friksi. Jadi nggak 4 kayak tadi. Jadi kalau dari soal ini, jadi hanya 2 yaitu strike pipe sama enlargement. Sudden enlargement. Nah, caranya sama kayak tadi. Pertama berarti kalian hitung, misal boleh kalian hitung strike pipe-nya dulu. Berarti kalian cari, karena ini kan fluida non viskos. Berarti kalian nyari nilai kayak tadi, epsilon. Epsilonnya tadi berapa, menyesuaikan yang mau kalian pakai. Kalau aku dulu sama Bu Risa sih dijelasin nilai epsilon ini sesuai sembarang kita. Jadi kayak menyesuaikan fluidanya. Menurutmu yang paling benar pakai material yang mana gitu. Jadi kita sendiri yang milih, nggak langsung diketahui. Tapi kalau diketahui ya lebih bagus sih. Baru dibagi sama diameternya. Baru dapat nilai ED-nya. Nah, karena di sini strike ada 2 pipa, berarti strike pipe-nya ada 2 kan? Untuk yang 2 in sama 4 in. Berarti kalian hitung satu-satu lagi. Strike pipe untuk 2 in, strike pipe untuk 4 in. Baru nanti ditambah. Nah, kalau sudah, kalian cari lagi untuk yang sudden enlargement-nya. Langsung K dikali yang terumus tadi A1/A2, berarti yang A1-nya ini, A2-nya ini. Diameternya dia dari appendix berapa, diameter dari appendix berapa, baru dibagi. Dapat nanti nilai friction loss dari sudden enlargement. Kalau sudah, sisa dijumlah dapat dari strike pipe 1, strike pipe 1 untuk pipa A, strike pipe 2 untuk pipa B, kemudian dari sudden enlargement. Dapat friction loss dari poin A sampai B. Kemudian kalian dicari kecepatan fluida pada pipa. Kira-kira kalian bisa pakai apa di sini? Ada diketahui densitas. Ada diketahui viskositas. Tapi sebenarnya ada hal yang kurang di sini. Kira-kira kalian tahu nggak? Ada satu yang kurang, yang diketahui itu yang kurang sebenarnya di sini. Jadi makanya tadi ini tuh nggak aku kerjain. Jadi untuk ngitung strike pipe ada satu hal yang kurang, yaitu nilai delta L. Panjang pipanya nggak ada kan, diketahuinya kan. Cuma ada diameternya kan.
Makanya delta L ini harus diketahui. Kemarin tuh kalau nggak salah kita spontan aja nanya ke Bu Rizka atau yang jaga kalau nggak salah kemarin ini delta L-nya berapa. Dan aku lupa berapa kemarin. Tapi ini bisa teman-teman variasikan kalau memang mau dijadikan sebagai soal latihan. Misal kalian, misal delta L-nya tadi 50 feet. Ya udah kalian kalian ubah aja ke dalam satuan meter gitu. Jadi ini coba kalian kerjain aja sebagai latihan kalian. Untuk stepnya itu sama kayak tadi. Jadi aku sudah kasih clue untuk strike pipe, berarti ada 2 strike pipe untuk A dan B. Ini ada enlargement dari perubahan ukuran 2 sampai 4. Sama delta L ini kalian variasikan aja deh. Karena di sini nggak ada. Seharusnya ada. Tapi ketika nanti nggak ada, kalian harus bisa tanya ya. Jangan nanti bingung loh, ini gimana cara ngerjainnya? Nggak ada delta L-nya. Ditanyain aja. Jadi kalau ujian jangan ragu bertanya ketika kalian tidak tahu sesuatu ya, tapi jangan tanya jawabannya. Gitu. Terus untuk cobaan Frida Pipa juga bisa bisa dihitung. Kira-kira kecepatan fluida ini bisa dihitung dari apa? Aduh. Ini kan pada pipa B nih. Berarti kan tadi kalau velocity bisa dihitung dari laju alir yang di sini. Velocity yang di sini nanti dibagi dengan diameter yang laju alir massa dibagi dengan nilai A-nya. Ah, Sesuai A pipa B. Berapa? Yang untuk 4 in. Gitu. Ada yang mau tanyain nggak? Ini tadi yang nomor 2, ini yang nomor 3. Ada yang mau tanyain nggak? Atau cukup? Cukup, Kak. Oke, cukup ya. Oke, ini apa nih 12 feet sama ini apa dia 12 sama 15 feet? Oh, ininya ya, itu pas pipanya ya. kuis kemarin Kak 12 sama 15 feet dikasih tahu Oh, informasi 12 tambahan. sama 15. Oh ya. Oh, itu kalian udah kerjain ya kemarin ya, udah kuis ya, berarti nanti buat UTS. Ya pokoknya gitulah. Nanti kalian pelajarin lagi. Mungkin itu aja yang bisa aku jelasin terkait friksi dan juga pompa. Semoga kalian paham ya, karena mungkin ilmuku dan ilmu teman-teman juga terbatas. Jadi kalau misal ada yang ingin ditanyakan atau mungkin aku ada kesalahan, bisa langsung disampaikan aja, karena kita sama-sama belajar. Oke? Mungkin teman-teman bisa ngerjain post testnya.